Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik calon mahasiswa, baik yang ingin masuk UNY maupun berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sore hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari adik-adik yang bertanya melalui di medsos. Saya mulai ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan, kapan pengumuman akan dilaksanakan? Maksudnya adalah pengumuman SMPTN. SMPTN akan diumumkan pada tanggal 8 pukul 13 lewat web LTMPT. Jadi silahkan pada pukul 13 untuk mengakses web itu. Yang kedua adalah pertanyaan dari sofa.ar. Apa di UNY diwajibkan asrama 1 tahun untuk mahasiswa baru dari daerah luar Jogja? Untuk di UNY yang wajib asrama itu yang D4 kampus di Wates untuk tahun pertama saja. Nanti tahun kedua, 3 dan 4 itu nanti mencari kos di sekitar kampus. Untuk yang di kampus pusat di Karangmalang, ini sedang kita bangun asrama di daerah Tajem, dan itu nanti aturan untuk asrama akan kita atur kemudian, sehingga tidak ada kewajiban mahasiswa baru untuk berada di asrama. Selanjutnya adalah pertanyaan dari saus manis pedas. Wah, namanya aneh. Semoga diterima di UNY, Pak. Jika diterima di UNY, daftar ulangnya kapan? Amin. Semoga Anda diterima di UNY. Nah, jika diterima, maka pendaftarannya ada di pengumuman yang nanti akan diupload di uny.ac.id. Antara lain adalah mengisi latar belakang sosial ekonomi secara online pada tanggal 8 sampai 15 April 2020. Nanti lamannya adalah ukt.uny.ac.id. Kemudian nanti tanggal 20 akan diumumkan berapa UKT masing-masing. Setelah itu tanggal 20 sampai 6 Mei ini membayar di bank UKT, BTN, BNI, Mandiri, dan BPD DIY sesuai dengan UKT masing-masing yang nanti akan dilihat pada tanggal 20 April 2020. Nah, tanggal 20 April itu juga nanti sampai 31 Mei melakukan registrasi. Registrasinya online, tidak perlu datang ke kampus melalui laman registrasi.uny.ac.id. Pertanyaan dari Diah Utami. Assalamualaikum Pak, nanti kalau sudah keterima kita ujian lagi enggak? Nah, gimana kira-kira? Mau ujian lagi? Nah, kalau sudah diterima maka tidak perlu ujian lagi. Kemudian pertanyaan dari Dinindah SL. Pengumuman SMPTN itu jam berapa ya Pak? Pengumumannya nanti pada tanggal 8 pukul 13 di web LTMPT. Di perguruan tinggi juga saya kira nanti akan diupload juga masing-masing perguruan tinggi yang diterima di perguruan tinggi tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah dari Asti. Pak, apakah sistem pemilihan PTN dan jurusan setelah keluar nilainya seperti tahun kemarin atau seperti tahun 2018? Nah, terkait dengan UTBK ya, karena darurat COVID-19 ini ada kebijakan khusus untuk tahun ini antara UTBK dan pendaftaran SBMPTN dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak seperti yang lalu. Jadi sama dengan apa yang berlaku di tahun 2018. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Pak, pengumumannya nggak ada niatan dicepetin, hehehe. Ini malah diundur Mas, bukan dicepetin. Karena harusnya kan tanggal 4, lalu diundur tanggal 8. Nah, kenapa? Karena beberapa tahapan ya yang harus dilakukan secara bersamaan. Karena itu perlu waktu lebih panjang, sehingga pengumumannya tanggal 8. Sabar. Ini tanggal 8 pasti diumumkan, jangan khawatir ya. Jadi catat tanggal 8 nanti pukul 13 atau paling lambat 14 itu sudah diupload ya. Selanjutnya adalah dari FWRDZ. Pak, registrasinya online atau datang ke kampus? Kuliah saja online, masa registrasi mau datang ke kampus ya. Jadi online ya. Jadi nanti Anda mengikuti laman UNY.ac.id. Untuk yang mengisi UKT adalah ukt.uny.ac.id. Untuk registrasi.uny.ac.id ya.
Selanjutnya adalah dari Neni atau Nenin ini. Ya, Pak, kalau sudah diterima lewat jalur SNMPTN, masih bisa daftar bidik misi KUP kuliah tidak? Kalau waktu mendaftar SNM kemarin belum mendaftarkan KIPK, tetapi sudah finalisasi pendaftaran. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk pendaftaran KIP kuliah kemarin sudah diberi waktu diperpanjang sampai 31 Maret 2020. Sehingga seharusnya kemarin Anda melakukan pendaftaran lewat KIP kuliah, kemudian data KIP kuliah ini, ya, akunnya ini dimasukkan di data pendaftaran. Nah, kalau sekarang sudah terlambat, tidak bisa, ya, sehingga Anda tidak bisa menyusul karena sistemnya sudah terprogram seperti itu. Berikutnya adalah dari Kurniawan 5623. Pak, apa benar sistem SNMPTN tahun ini masih mengutamakan putra daerah atau mengutamakan siswa yang seprovinsi dengan universitas tersebut? Tidak benar. Bahwa ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi seleksi nasional, bukan seleksi daerah. Jadi tidak ada anggapan pengutamaan daerah. Ini adalah skalanya adalah nasional dari sekolah-sekolah seluruh Indonesia, bahkan dari sekolah Indonesia yang ada di luar negeri juga. Berikutnya adalah dari Bahunya Ohum. Halo Pak, mau nanya. Halo juga. Cara untuk cek kita itu lulus atau tidaknya SNMPTN bagaimana Pak? Buka web SNMPTN saja. Ini pertanyaan terakhir dari Fadian Ralfi. Pak, mau tanya, kalau sudah keterima terus mau pindah jurusan dari pilihan jurusan sebelumnya bagaimana? Nah, tidak bisa karena Anda itu diterima pada jurusan itu, dan tiap jurusan, ya, nilai yang keterima itu berbeda-beda. Jadi untuk Anda yang sudah memilih jurusan A tidak boleh ke B dan sebaliknya, karena tiap prodi memiliki kriteria masing-masing, sehingga Anda itu ya memang diterima di prodi itu, tidak bisa lalu pindah ke prodi lain. Selanjutnya pengumuman dari UNY, ya, setelah Anda keterima lewat jalur SNMPTN. Ada 8 butir. Pertama adalah peserta wajib mengisi data sosial ekonomi untuk kepentingan penentuan uang kuliah tunggal melalui laman ukt.uny.ac.id tanggal 8 sampai 15 April 2022. Hasil verifikasi dan besaran UKT akan diumumkan pada tanggal 20 April. Silakan baca laman uny.ac.id. Lalu 3, calon mahasiswa non-KIP kuliah membayar UKT pada tanggal 20 sampai dengan 6 Mei di BTN, BNI, Mandiri atau BPD. Kemudian 4, calon mahasiswa melakukan registrasi secara online melalui laman registrasi.uny.ac.id pada tanggal 20 April sampai 31 Mei 2020. Nah, calon mahasiswa non-KIP kuliah menggunakan nomor pendaftaran SNMPTN dan PTN yang diperoleh setelah melakukan pembayaran UKT. Sedangkan untuk calon mahasiswa KIP kuliah melakukan registrasi dengan menggunakan nomor KIP kuliah. Status definitif sebagai penerima KIP kuliah akan ditentukan setelah verifikasi. Maksudnya, Anda pendaftar KIP kuliah ini harus melewati proses verifikasi. Jadi kalau Anda datanya tidak berhak untuk KIP kuliah sesuai dengan data sosial ekonomi, mungkin Anda tidak akan mendapatkan KIP kuliah. KIP kuliah ini didasarkan pada memang dari keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kita lakukan verifikasi. Jika di dalam verifikasi Anda termasuk keluarga yang mampu, maka akan dicoret dari penerima KIP kuliah. Selanjutnya butir 5 adalah mengunggah dokumen dalam format PDF. Satu adalah hasil pindai ijazah asli SMA, SMK, MA atau MAK atau sederajat atau surat keterangan lulus bagi yang belum mendapatkan ijazah. B, hasil pindai surat ganti nama bagi yang pernah ganti nama. Lalu C, hasil pindai KTP
atau kartu keluarga. Tier 6, mencetak kartu registrasi yang di dalamnya ada nomor induk mahasiswa sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan proses registrasi. 7, mengunggah dokumen berikut dalam format PDF selambat-lambatnya sebelum mencetak kartu tanda mahasiswa. A. Hasil pinde surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari instansi berwenang. B. Hasil pinde surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang. Dan C. Hasil pinde surat pernyataan patuh terhadap etika mahasiswa UNY yang sudah ditandatangani di atas materai 6.000. Terakhir, 8. Jadwal pencetakan KTM direncanakan akhir Juni 2020. Kepastian jadwal tersebut akan diumumkan kemudian dengan memperhatikan situasi dan kondisi terkait dengan COVID-19. Calon mahasiswa SNMPTN yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan langkah-langkah yang diatur oleh surat edaran ini, maka dinyatakan mengundurkan diri dan haknya dinyatakan tertutup atau hilang dari hak untuk diterima sebagai mahasiswa UNY tahun 2020-2021. Yang terakhir, adik-adik calon mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN, baik diterima di UNY maupun diterima PTN lain di Indonesia, tidak berhak lagi mengikuti SBMPTN. Kalau Anda tetap mendaftar, maka panitia memiliki database sehingga otomatis kehilangan haknya untuk diterima sebagai mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.